Nah, ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat inspiratif ya. Yang pertama, narasumber kita yang pertama ada siapa Mbak Indah? Yang pertama ada Dr. Farida Briani, spesialis bedah konsultan onkologi, dan Ibu Rosalina Lee. Iya, Dr. Farida ini akan sharing edukasi terkait kanker payudara dengan judul Understanding Breast Cancer. Ya, mungkin bisa dibacakan Mbak Indah untuk CV beliau. Ya, Dr. Farida lahir di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 1972. Ya, beliau pernah bersekolah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1992 sampai 1998. Kemudian juga beliau juga pernah mengikuti beberapa kegiatan lainnya, di antaranya untuk saat ini beliau bekerja sebagai onkologi surgeon di MMC Hospital di Jakarta dan juga di Permata Cibubur Hospital. Serta next host. Iya. Oh, terakhir beliau ini menempuh pendidikan di Universitas Indonesia ya, selesai di tahun 2010 ya Mbak Indah ya, di onkologi surgery. Dan juga beliau telah menerbitkan publikasi di internasional dan nasional juga, dan mengikuti berbagai kegiatan aktif sebagai speaker tentu saja ya, luar biasa. Kegiatannya banyak sekali memang. Dan akhirnya Dr. Farida bisa berkesempatan untuk memberikan edukasi di acara kita hari ini, sangat-sangat juga membagi waktunya ya Mbak Indah, karena beliau juga sibuk ya. Ya, Kak Tiara, mungkin kayaknya nih para insan KB sudah nggak sabar. Baik, kita sapa dulu? Iya, boleh. Kebetulan Dr. Farida sudah hadir. Selamat pagi, Dr. Farida. Selamat pagi, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Farida. Ya, halo. Suara saya terdengar nggak ya? Selamat pagi, Dokter. Jelas, Dok. Pagi. Suara saya terdengar? Jelas, Dok. Terdengar ya suaranya? Iya. Maaf, Dok, mungkin bisa Suaranya nggak kedengeran ya? Terdengar, Dok. Oke, selamat pagi dokter. Mungkin langsung saja Dokter Farida untuk sesi edukasi kami persilahkan dengan judul Understanding Breast Cancer. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk pihak Kalbe yang sudah mengundang saya untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang akan saya berikan ini akan memberikan manfaat untuk semuanya. Saya coba payudara yang diangkat pada operasi kanker payudara. Flap tram. Bentar ya, saya buka dulu sebentar. Apakah sudah terlihat? Halo? Silakan dokter. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berusaha berbagi sedikit ilmu mengenai kanker payudara. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat. Jadi yang pertama ingin saya kenalkan adalah atau saya introduce mengenai kanker ini sendiri. Umumnya orang berpendapat ya kanker itu kata-kata yang menakutkan, momok yang harus dihindari. Dan kalau untuk kita-kita ya yang hadir di acara webinar ini mungkin kita sudah bisa memahami perbedaan tumor dengan kanker. Tapi kalau coba kita lihat media-media, ternyata banyak orang belum paham apa itu perbedaan tumor dengan kanker. Padahal tumor itu bisa dua kan, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah tumor ganas inilah yang kanker. Jadi pertama kita harus paham dulu apa definisinya. Dan hampir di seluruh negara di dunia, kanker payudara ini merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 1. Demikian juga di Indonesia. Insidensnya sekarang tercatat 41 per 100.000 perempuan per tahun. Karena itu sangat penting bagi kita, terutama perempuan ya, untuk cerdas dalam menghadapi kanker. Kenapa saya tekankan di sini slide mengenai cerdas dalam menghadapi kanker? Karena kita masih sering menghadapi pasien yang salah langkah karena belum paham bagaimana seharusnya dia berobat dalam menghadapi kanker payudara.
Jadi di sini mudah-mudahan dengan kita sharing, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada dalam webinar ini bisa membantu kita untuk mensosialisasikan mengenai apa yang sebaiknya kita lakukan jika kita menghadapi penyakit ini. Ini fakta tentang kanker payudara di Indonesia. Pemahaman masyarakat umum masih sangat rendah. Masih penuh dengan mitos-mitos. Masih terlalu mudah untuk dijanjikan hal-hal yang sifatnya instan. Karena itu sekitar 60-70% penderita kanker payudara umumnya datang berobat pada tahap yang sudah lanjut. Padahal sangat berhubungan sekali angka ketahanan hidup pasien itu dengan stadium pada saat dia ditemukan. Stadium 0 ini biasanya kita sebut sebagai stadium in situ, artinya kanker ini umumnya masih localized, belum punya potensi untuk menyebar, itu angka ketahanan hidup 5 tahunnya bisa mencapai 100%. Demikian juga kalau ditemukan pada stadium 1, itu sekitar 98-100%. Nah, kalau kita lihat, makin ke bawah, maka makin berkurang angka harapan hidupnya. Di stadium 4, angka harapan hidup pasien tinggal 20%. Jadi, sangat penting bagi kita untuk punya awareness, untuk punya pengetahuan tentang kanker payudara. Pertama, kita lihat dulu, apa sih struktur payudara itu? Jadi, payudara itu sebetulnya terdiri atas kelenjar susu ya, dan lemak di sekitarnya. Kalau dilihat penampang melintang ini, otot ini hanya ada di belakang. Isinya, kalau kita bilang payudara, itu adalah kelenjar-kelenjar susu dan lemak. Nah, kalau kita bicara kanker payudara ini umumnya tumbuh awalnya dari sel yang melapisi saluran susu ini atau muara antara saluran susu dengan kelenjar. Karena itu kita kenal ada kanker duktal invasif, ada kanker lobular invasif. Awalnya dari sana. Dan kalau kita lihat, kanker payudara ini penyebaran awalnya umumnya melalui kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening yang akan pertama dirambah oleh kanker payudara adalah kelenjar getah bening yang ada di ketiak. Karena itu, mengapa pada saat sadari umumnya kita meminta perempuan juga untuk meraba ketiak mereka. Nah, bagaimana kita mencegah kanker payudara? Pencegahan 100% belum ada. Kita belum bisa punya vaksin seperti halnya kanker serviks. Namun kita bisa mengurangi kemungkinan terkena kanker payudara dengan satu, kalau kita kenal apa saja faktor resiko kanker payudara. Dan yang kedua, kita memodifikasi faktor-faktor resiko yang memang bisa kita kendalikan. Nah, ini faktor resiko. Yang pertama, jenis kelamin. Perempuan otomatis faktor resikonya lebih tinggi daripada laki-laki karena perempuan punya siklus hormon yang periodik yang ditandai dengan adanya menstruasi bulanan biasanya. Ini meningkatkan resiko kanker payudara. Tentu ini tidak bisa kita modifikasi. Usia. Makin tinggi usia, makin tinggi resiko kanker payudara. Ini pun tidak bisa kita modifikasi. Ini yang seringkali masih salah pengertian di masyarakat. Mereka berpikir, oh kalau sudah tua, aman dong, berarti nggak punya kemungkinan kanker payudara. Padahal makin lanjut usianya, makin tinggi resikonya. Riwayat keluarga. Riwayat keluarga yang berhubungan erat dengan kanker payudara itu dua, terutama, yaitu kanker payudara dan kanker ovarium atau indung telur. Tapi harus difahami bahwa kanker payudara yang sifatnya herediter, diturunkan secara genetik, itu hanyalah 10%. 90% lainnya sifatnya sporadik, didapat saja tanpa adanya harus faktor keturunan dalam keluarga. Dan umumnya kita akan lebih waspada jika seorang perempuan atau laki-laki ya, karena kanker payudara bisa mengenai laki-laki juga, walaupun hanya 1% angkanya, jika riwayat keluarga lingkar pertama, terutama dari pihak ibu, terdapat kanker payudara yang didapatkan di bawah usia 50 tahun sebanyak 1 orang, atau di atas 50 tahun sebanyak 2 orang. Jadi lingkar pertama dan bisa juga kita lihat lingkar kedua. Lingkar pertama itu misalnya ibu
anak, saudara kandung. Ya, jadi itu kita lihat kanker payudara dan kanker indung telur yang kita tanyakan kepada pasien umumnya. Faktor resiko lain, usia menstruasi dan usia menopause ini saling berhubungan karena sebetulnya yang menjadi resiko adalah lamanya seorang perempuan terkena paparan hormon estrogen. Jadi, semakin lama seorang perempuan terpapar hormon estrogen, maka semakin tinggi resikonya. Di sini ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak. Usia menopause rata-rata tidak bisa kita modifikasi kecuali kita manipulasi, misalnya diangkat indung telurnya, tapi itu pun harus ada alasan. Nah, yang cukup bisa kita modifikasi bagaimana cara kita memperlambat usia awal menstruasi. Ini disarankan adalah dengan aktivitas fisik. Karena itu anak-anak perempuan disarankan untuk bisa aktif bergerak, aktif melakukan kegiatan. Hindarkan mereka dari hanya duduk-duduk saja, karena sekarang trennya seperti itu, anak dari kecil diberikan handphone, gadget, akhirnya mereka cuma duduk sambil ngemil gitu ya. Nah, jadi rangsang anak-anak untuk mau bergerak, karena aktivitas fisik itu akan memperlambat usia awal menstruasi. Kemudian riwayat menyusui dan melahirkan. Menyusui dan melahirkan memang akan menurunkan resiko kanker payudara. Tapi jangan salah paham, karena mendapatkan efek proteksi dari kanker payudara itu baru didapatkan seorang perempuan setelah 10 tahun dari kelahiran anak pertamanya. Ketika seorang perempuan sedang hamil dan menyusui, justru sebenarnya resikonya untuk mendapatkan kanker payudara sedang relatif meningkat. Kenapa? Karena pada masa itu pertumbuhan sel-selnya cepat. Sel yang cepat bertumbuh memiliki resiko tidak terkontrol, jadi kualitas kontrolnya kurang. Akibatnya jika terjadi mutasi, bisa-bisa tidak tertandai, sehingga memang pada saat hamil dan menyusui resikonya relatif meningkat. Jika hamil menyusui pada usia di bawah 35, dikatakan relatif resikonya tidak meningkat terlalu tinggi, tapi di atas 35 akan lebih meningkat lagi. Namun jika dia sudah aman melewati hamil, menyusui, tidak ada terjadi apa-apa, 10 tahun kemudian, maka dia akan mendapatkan efek proteksi yang signifikan terhadap kanker payudara. Lalu penggunaan obat hormon, misalnya pil, kontrasepsi, itu akan meningkatkan resiko kanker payudara, tidak peduli berapa lama digunakan, dikatakan sejak mulai digunakan pun sudah meningkatkan resiko. Namun pada wanita yang muda, karena secara usia memang resikonya masih rendah, obat-obat kontrasepsi hormonal ini dinyatakan masih relatif aman selama dia tidak ada resiko lainnya. Kemudian riwayat radiasi daerah dada, radiasi ini jangan salah paham, bukan radiasi misalnya foto ronsen dada atau mamografi, tapi radiasi yang sifatnya pengobatan yang biasanya dilakukan dengan dosis besar dan berkali-kali. Atau pada daerah yang terkena bencana nuklir misalnya kayak Chernobyl atau Hiroshima, Nagasaki. Dan yang terakhir adalah berat badan berlebih. Jadi berat badan berlebih ini akan meningkatkan resiko kanker payudara. Karena biasanya ibu-ibu yang diributkan, dok saya biar nggak kena kanker makannya pantangnya apa gitu. Padahal yang dilihat bukan harus makan apa atau tidak boleh makan apa. Selama makanannya memang sehat, bersih, dan alami silahkan saja. Tapi upayakan berat badannya ideal. Karena itu akan mengurangi resiko kanker payudara. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi kanker payudara sejak dini? Yang pertama, sadarkan para perempuan bahwa mereka harus bisa mengerjakan sadari atau periksa payudara sendiri. Sejak kapan? Sejak akil balik. Karena kuncinya seorang perempuan bisa tahu dia ada kelainan atau tidak kalau dia kenal payudaranya. Kalau dia tidak kenal payudaranya, bisa jadi tumornya sudah besar sekali baru dia paham bahwa dia punya kelainan. Kapan dikerjakan sadari? Lakukan tiap bulan antara hari ke-7 sampai ke-15 dihitung dari hari haid pertama. Jadi misalnya seorang ibu
haidnya hari pertamanya tanggal 1, berarti idealnya dia melakukan sadari antara tanggal 7 sampai tanggal 15. 1 kali sebulan saja. Lalu lakukan screening rutin. Screening rutin ini dikerjakan tahunan biasanya, periode melaksanakannya sama seperti sadari kalau masih menstruasi teratur. Hari ke-7 sampai ke-15 dihitung dari hari haid pertama. Bagaimana kalau sudah menopause? Bisa setiap saat. Sadari dan screening rutin tidak bergantung pada menstruasi kalau memang pasiennya sudah menopause. Nah, ini cara sadari, buka baju bagian atas, bercermin, amati payudara dengan lengan tergantung di samping badan, angkat lengan supaya kita bisa melihat area pinggir dan bawah payudara, lalu berkacak pinggang, tekan tangan ke panggul supaya otot di belakang payudara itu berkontraksi, sehingga kalau ada benjolan akan terlihat lebih jelas. Setelah itu raba. Raba bisa sambil berdiri, sambil tiduran juga bisa, atau saat mandi menggunakan sabun biasanya akan lebih mudah. Arahnya silahkan, mau ke arah manapun silahkan, tapi raba semua payudara sampai ke area di bawah ketiak dan di leher bagian bawah. Karena payudara memang sampai ke sana, jadi bukan hanya gundukannya saja. Dan terakhir, pijat areola. Areola itu area berwarna gelap di luar puting, apakah keluar cairan berwarna merah, hitam, atau kecoklatan. Karena itu artinya cairan yang bercampur dengan darah. Apa saja kelainan yang harus diwaspadai? Jika ada benjolan, jika ada perubahan kulit, kulitnya tadinya mulus, tiba-tiba pori-porinya kelihatan, kalau dicubit rasanya tebal, lalu ada benjolan, lalu keluar yang tadi saya bilang cairan berdarah, lalu ada semacam eksim di daerah areola dan puting, seperti eksim yang basah, sudah diobati dengan obat-obatan kulit standar tidak membaik misalnya, itu harus diwaspadai, atau ada tanda-tanda inflamasi, merah, bengkak, panas, itu kita semua anggap sebagai kelainan pada payudara yang harus diperiksakan lebih lanjut. Lalu mengapa tetap harus screening kalau sudah rajin sadari? Ini perbandingannya. Bagaimana kepekaan tangan seseorang itu akan berbeda antara pasien dengan seorang tenaga kesehatan yang memang sudah terbiasa meraba payudara. Lalu ini juga jawabannya. Ini gambaran USG untuk kanker payudara. Ini kalau diraba seringkali tidak jelas berubah benjolan. Sehingga seringkali orang awam tidak ngeh kalau dia punya masalah. Ini gambaran mamografi. Hanya berupa kalsifikasi yang mikro, yang kecil sekali. Ini pun tidak ada kelainan apa-apa jika diraba. Jadi hal-hal inilah yang menyebabkan mengapa perempuan walaupun sudah rajin mengerjakan sadari, tetap harus melakukan screening. Karena ingat yang slide-slide awal tadi, makin awal ditemukan kanker payudara stadiumnya, maka makin tinggi angka harapan hidupnya. Nah, screening kanker payudara itu definisinya adalah tindakan untuk mendeteksi adanya kelainan, dikerjakan secara rutin sebelum ada keluhan apapun. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu datang dengan benjolan, lalu kita kerjakan pemeriksaan, itu bukan untuk screening, tapi untuk menegakkan diagnosis. Jadi beda antara screening dan menegakkan diagnosis itu. Nah, ini adalah screening kanker payudara yang dianjurkan oleh WHO dan kebanyakan institusi payudara di dunia. Pada usia 25-30 tahun, sudah disarankan untuk mendatangi dokter teratur setahun sekali untuk pemeriksaan fisik saja. Tidak akan dilakukan pemeriksaan tambahan kecuali ada indikasi. Umur 30-40 tahun, maka setahun sekali dianjurkan ke dokter untuk pemeriksaan fisik ditambahkan dengan USG payudara. 40 tahun ke atas, ini adalah usia di mana resiko kanker payudara mulai meningkat. Karena itu, selain pemeriksaan fisik, juga dianjurkan ditambahkan dengan USG dan mamografi. Jika usianya antara 40 sampai 55 tahun, maka dianjurkan 1 kali setahun. Umur 55 tahun ke atas dianjurkan 1 kali tiap 2 tahun. Nah, kenapa yang umurnya lebih tua? Kan kita tahu tadi resiko kanker payudara lebih tinggi. Kenapa boleh makin jarang?
Karena di usia 40-55 ini umumnya payudara perempuan masih padat. Sehingga kalau kita lakukan mamografi, besar kemungkinan, bukan besar, ada kemungkinan terjadi false negatif. Jadi ada kelainan tapi tidak bisa ditandai atau tidak ditemukan karena tertutup kepadatan payudara. Karena itu harus lebih sering dilakukan. Usia 55 ke atas, karena payudara makin kehilangan jaringan ikatnya, sehingga makin jelas kalau dikerjakan mamografi, otomatis angka false negatifnya berkurang. Sehingga pemeriksaan screening boleh dikerjakan 1 kali tiap 2 tahun. Itu alasannya. Nah, apa yang bisa kita harapkan saat memeriksakan diri ke dokter? Ya, ke dokter bedah apalagi ya, apakah langsung dipotong, langsung diambil gitu kan, rata-rata orang agak ngeri kalau dengar kata-kata dokter bedah. Maka sebagai pasien kita harus tahu, kita harus ditanya dulu riwayat penyakitnya. Ceritakan yang jelas, lengkap, dan langsung ke permasalahan, nggak usah pakai bumbu-bumbunya, supaya efektif waktunya. Lalu pemeriksaan fisik yang teliti akan dikerjakan oleh dokter, dan jika memang berdasarkan pemeriksaan itu ditemukan benjolan yang ciri-cirinya mencurigakan, ini harus dipahami oleh pasien. Seorang dokter yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar guidelines tidak akan serta-merta meminta pasien datang ke kamar operasi dan dioperasi. Kenapa? Saat ini tahun 2020, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pasien itu sangat berhak mendapatkan informasi penyakit apa yang dimilikinya, dan apa saja sih pilihan pengobatan yang berhak dia dapatkan untuk bisa sembuh optimal. Jadi, kalau cara lama, dulu kalau ada benjolan payudara curiga, masuk operasi, angkat benjolan. Bahkan kita belum tahu diagnosisnya apa, mungkin tumor, mungkin kanker. Ya, tapi itu akan membawa kerugian. Kenapa? Pasien seringkali depresi, karena dia nggak ngerti, wah kalau saya dibius, nanti saya bangun-bangun jadi apa ya? Payudara saya masih ada apa enggak? Dan kita nggak bisa diskusi. Misalnya, kalau dulu zaman saya sekolah, yang seringkali dikerjakan itu adalah eksisi. Jadi diambil tumornya, lalu dikirim ke PA cepat, istilahnya VC. VC itu bahasa Belanda ya, free scoop. Bahasa Indonesianya potong beku. Bahasa Inggrisnya frozen section. Nah, kalau ganas, langsung mastektomi. Ya kan? Padahal bisa jadi mungkin nggak perlu mastektomi, tapi karena pasiennya dibius, kan nggak mungkin dokternya diskusi sama pasien. Ya. Dan kalau ternyata misalnya sudah dioperasi, ternyata hasil patologi yang keluar berbeda, berarti ada kemungkinan dibutuhkan operasi tambahan. Jadi itu kerugiannya kalau diagnosis tidak tegak dulu sebelum dikerjakan operasi. Nah, yang kita lakukan sekarang, yang hampir seluruh dunia melakukannya, terutama di institusi yang memang established ya sebagai center breast cancer, adalah ultrasound guided core biopsy. Jadi core biopsy itu intinya menggunakan jarum, jadi dilakukan melalui kulit, bukan open surgery, bukan operasi terbuka, lalu dengan menggunakan guiding USG, jarum itu akan dimasukkan. Ini berbeda ya Bapak Ibu dengan FNAB atau Fine Needle Aspiration Biopsy. Kalau FNAB itu pakai jarum halus yang didapatkan hanya sel. Sedangkan core biopsy menggunakan jarum dengan ukuran 14 gauge itu yang didapatkan jaringan. Apa kelebihan core biopsy? Ini jelas berstandar internasional, tidak perlu bius umum, hanya bius lokal. Sayatannya kecil sepanjang strip, pasien bisa segera pulang, efek sampingnya sangat minimal, dan kalau kita kerjakan dengan guiding USG, akurasinya sangat tinggi, 96-100%. Nah, ini cara melakukannya. Pada prinsipnya, dokter akan menggunakan guiding USG, lalu dimasukkan alat core biopsy, biasanya untuk tiap benjolan rata-rata diambil 3-6 kali ambilan sesuai dengan kebutuhan. Dan kelebihan dari core biopsy, seandainya hasil patologinya memang keganasan, maka bisa langsung masuk ke tahap pemeriksaan berikutnya, yaitu imunohistokimia, yang suka kita singkat dengan IHK, untuk mengetahui subtype atau sifat dari kanker. Jadi itu kelebihannya. Nah ini, jadi kalau kita punya jarum core biopsy, dia akan menuju langsung ke tumornya. Kemudian diperiksa oleh dokter patologi.
Nah, setelah hasil biopsi keluar, maka pasien juga berhak mendapat penjelasan yang lengkap dari dokter. Dan kalau memang kanker, apa saja langkah-langkah terapinya. Pasien juga berhak memilih terapi seperti apa yang dikehendaki, tentunya berdasarkan rekomendasi. Artinya jika ada pilihan, pasien berhak memilih mana yang dia merasa lebih nyaman. Namun, dokter juga berhak memperingatkan pasien atau meminta pernyataan tertulis kalau pasiennya menolak terapi yang standar. Nah, jika benar terdiagnosis kanker payudara, terapi apa yang harus didapat? Ini prinsip penting yang tadi sudah saya ulang-ulang, semakin dini stadium penyakit ditemukan, maka angka ketahanan hidup makin besar, pilihan terapi bisa lebih beragam, dan otomatis biaya akan lebih rendah. Terapi pilihan utama kanker payudara memang operasi, tapi utama bukan berarti harus yang pertama. Karena saat ini guidelines atau protokol sangat bergantung selain pada stadium juga pada sifat si kanker yang dilihat dari IHK tadi. Kenapa operasi diutamakan? Karena memang operasi akan mengambil semua sumber kanker atau primernya yang memang memiliki potensi melepaskan anak sebar. Tapi tentu nggak harus yang pertama, sangat bergantung pada sifat dan stadium. Nah, selain operasi, maka akan diberikan terapi tambahan untuk memperkecil angka kekambuhan. Bisa berupa radiasi, kalau radiasi ini masih mencakup aspek lokal dan regional. Sedangkan kalau kemoterapi, terapi target, terapi hormon ini akan bekerja secara sistemik atau seluruh tubuh untuk membunuh anak-anak sebar untuk mengurangi kemungkinan angka kekambuhan. Nah, jadi yang pertama kita harus yakinkan diri adalah yang kita harus takuti itu kankernya, bukan terapinya. Nah, ini terapi lokal dan regional, operasi dan radiasi, tadi sudah saya jelaskan, terapi sistemik, kemoterapi, terapi target, dan terapi hormon. Nah, lagi-lagi saat ini tahun 2020, jadi kalau kita bicara operasi kanker payudara, sudah bukan masanya perempuan takut berobat kanker payudara karena khawatir kehilangan payudara. Nah, ini alat baru yang kita miliki sejak tahun lalu. Sebenarnya ini merupakan bentuk core biopsi yang advance. Tapi pada prakteknya seringkali kita gunakan untuk mengangkat tumor jinak. Nah, ini tolong difahami, ini bukan buat kanker kalau untuk mengangkat sampai habis, tapi untuk tumor jinak. Jadi kalau ada pasien dengan tumor jinak yang dulu harus diambil dengan sayatan besar, panjang, sehingga kadang-kadang ada bekas yang tidak bagus, tidak estetis, sekarang kita cukup ambil dengan sayatan sekitar 0,4 cm, besarnya sama dengan sayatan core biopsi. Dan ini memang kita kerjakan di bawah guiding USG. Berikut ada videonya, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Tahukah Anda bahwa ada prosedur untuk menghilangkan tumor jinak dengan bekas sayatan kecil sehingga memuaskan secara estetika? Nama prosedurnya adalah VABB. Prosedur ini hanya membutuhkan bius lokal. Sayatan kecil akan dibuat oleh dokter pada lokasi tumor, dan probe VABB dimasukkan dengan panduan USG. Alat tersebut akan memotong dan menjedot tumor sedikit demi sedikit hingga bersih. Pasca tindakan, pasien dapat segera pulang dan beraktivitas seperti biasa. Tindakan ini telah disetujui FDA. Nah, itu satu gambaran bahwa bagaimana sebetulnya tidak perlu lagi takut untuk datang ke dokter memeriksakan jika ada tumor payudara. Ini contoh pasien yang pasca VABB 3 hari setelahnya lukanya sudah menutup, kecil sekali. Nah, bagaimana kalau kanker? Dulu yang kita kenal, wah kalau kanker harus hilang payudaranya, mastektomi istilahnya. Tapi kenyataannya kan nggak semua perempuan merasa nyaman dengan payudara seperti ini. Kenapa? Karena perempuan dengan kanker payudara pun berhak memiliki kualitas hidup yang baik setelah pengobatan. Karena itu, kita memperkenalkan yang namanya teknik onkoplasti, yang memungkinkan seorang perempuan yang memiliki kanker payudara tidak perlu merasa malu, minder, atau depresi karena kehilangan payudaranya.
Berikut ada sedikit video yang menggambarkan apa sih teknik onkoplasti itu. Tahukah Anda bahwa payudara Anda dapat tampak bagus kembali pasca operasi kanker payudara? Dengan prosedur operasi onkoplasti yang memenuhi kaidah onkologi dan estetika, dokter dapat membentuk kembali payudara pasca operasi agar kualitas hidup tetap terjaga. Berikut pilihan teknik onkoplasti. Implan silikon digunakan untuk menggantikan massa payudara yang diangkat pada operasi kanker payudara. Flap tram atau transversus rectus abdominis myocutaneous adalah salah satu metode rekonstruksi payudara yang menggunakan flap abdomen. Flap berasal dari sebagian jaringan perut pasien yang terdiri atas kulit, jaringan lemak, sebagian kecil otot rectus abdominis dan jaringan ikat yang dipindahkan ke payudara. Beberapa pasien kanker payudara lebih menyukai prosedur ini karena menghasilkan abdominoplasti atau pengencangan perut dan memungkinkan payudara direkonstruksi dengan jaringan sendiri daripada implan benda asing. Dalam prosedur flap latissimus dorsi, flap berbentuk oval yang terdiri atas kulit, lemak, otot, dan pembuluh darah dari punggung atas yang digunakan untuk merekonstruksi payudara. Flap ini dipindahkan di bawah kulit pasien ke sekitar area payudara untuk mengisi jaringan payudara yang telah diangkat. Dengan menggunakan perforator arteri interkostal lateral, tindakan ini akan menggantikan jaringan payudara yang diangkat pada prosedur operasi kanker payudara. Prosedur ini memindahkan kulit dan lemak dari bawah lengan untuk mengembalikan ukuran bentuk payudara pasien. Ya, jadi ini gambaran bagaimana untuk saat ini operasi untuk kanker payudara tidak berarti pasien harus kehilangan payudaranya. Seperti pasien ini kita kerjakan BCS, artinya breast conserving surgery. Jadi kita hanya mengambil area tumor di sini dan kita ada sayatan lagi satu sebenarnya karena syarat operasi untuk kanker payudara invasif itu baru dikatakan memadai jika ada tindakan untuk tumor di payudara dan tindakan untuk mendeteksi ada tidaknya penyebaran di ketiak. Jadi kalau ada dengar kanker payudara invasif yang dioperasi cuma payudaranya saja, berarti operasinya belum adekuat, belum cukup. Atau seperti pasien ini, misalnya ini kita ambil seluruh payudaranya, lalu kita ganti dengan perutnya. Jaring ini yang tram flap tadi. Ini hasil akhirnya, pasiennya pada saat diambil fotonya belum menjalani radiasi, pasca radiasi relatif kanan dan kiri simetris. Sayatan kita sembunyikan di bawah sini. Nah, ini kalau kita lakukan, yang tadi kita bilang namanya lie cap flap, karena hanya diambil sebagian, kekosongan area sini kita ganti dengan kulit dan lemak dari belakang. Ini pasca operasi. Ya, jadi sekarang sudah tidak masanya perempuan tidak mau berobat kanker payudara karena takut kehilangan payudara, lalu hubungan dengan suami menjadi tidak harmonis, itu sudah bukan masanya lagi. Jadi mungkin yang perlu saya jelaskan sedikit juga bahwa ada evolusi pada penanganan kanker payudara dulu dibanding sekarang. Kalau dulu kita menemui pasien di klinik, di poliklinik, itu pemeriksaannya hanya dengan menggunakan pemeriksaan fisik saja. Tapi sekarang kita banyak menggunakan USG misalnya untuk membuat diagnosis secara lebih cepat dan akurat. Dulu kalau kita ketemu benjolan, untuk menegakkan diagnosis harus langsung operasi. Masalahnya operasi berarti pasien harus dibius, harus rawat inap, waktu yang terbuang, biaya yang terbuang cukup besar. Sementara dengan menggunakan ultrasound guided core biopsy tadi, setengah jam selesai dikerjakan, pasien bisa langsung pulang, hasilnya pun akurat. Lalu kalau dulu fahamnya, oh kalau operasi kanker payudara tuh harus benar-benar radikal. Seakan-akan semakin radikal, semakin bagus angka kesembuhannya. Sekarang yang namanya operasi yang bagus itu, yang paling penting adalah batas sayatan semuanya bebas tumor. Angka rekurensi rendah.
tapi estetiknya, hasil estetiknya bagus dan bisa diterima oleh pasien. Dulu kita kenal yang namanya desain terapi kanker payudara, hampir semua pasien sama saja. Apapun stadiumnya, jenisnya, sama semuanya. Tapi sekarang sangat tailoring, sangat bergantung pada pasien. Sangat bergantung pada stadium, bergantung pada sifat, bergantung pada apa harapan pasien. Dan beberapa pemeriksaan yang baru juga akan membantu dokter mendesain terapi, misalnya pemeriksaan multi-gene assay, mamaprint contohnya, atau genetic testing pada pasien-pasien muda yang kita curigai ada herediter, pemeriksaan BRCA, itu akan membantu kita untuk mendesain terapi yang lebih tepat bagi pasien. Dulu, goal-nya, tujuannya hanyalah yang penting survival rate. Pasien selamat, pasien aman. Sekarang, kita tidak hanya memikirkan survival rate pasien, tapi juga kualitas hidup pasien yang baik. Bagaimana dia bisa tetap berfungsi secara optimal dan merasa bahagia dalam kehidupannya. Nah, seperti apa cara hidup sehat untuk mencegah kanker payudara, dan bagaimana juga untuk survivor kanker payudara. Tidak ada yang spesial sebetulnya. Sekali lagi, kalau untuk makanan tidak ada pantangan tertentu, cukupkan nutrisi yang juga mengandung mikronutrien, terutama vitamin A, D, dan asam folat untuk pencegahan. Kalau untuk survivor, juga diperlukan vitamin-vitamin yang lain. Nah, vitamin-vitamin ini sebetulnya ada banyak di makanan. Sehingga selama cara makan kita, cara diet kita seimbang dan baik, sudah cukup. Kecuali mungkin vitamin D. Karena vitamin D memang di makanan minimal sekali. Kita harus terpapar sinar matahari untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D di tubuh kita. Atau pilihan lainnya adalah menggunakan suplemen. Lalu upayakan berat badannya ideal. IMT-nya kurang dari 25, ini sebetulnya angka untuk orang-orang Caucasian, orang barat. Kalau untuk orang Asia disarankan di bawah 23. Ya. Lalu hindari polusi dan zat karsinogenik. Bapak-bapak yang ada di sini yang masih merokok, mungkin pertimbangkan untuk berhenti, karena bukan hanya untuk bapak aja nih efek samping yang nggak bagusnya, untuk anak, istri, rekan-rekan kerjanya juga mendapatkan efek itu, karena ketika seorang merokok, sebetulnya residu racun rokok itu menempel di tubuhnya. Jadi bukan hanya pada saat ada asapnya. Dan penelitian mengatakan ternyata perokok pasif, jadi yang nggak merokok tapi menghirup asap rokok, itu memiliki dampak kanker lebih tinggi daripada perokok itu sendiri. Olahraga teratur, disarankan 5 kali per minggu, setiap kalinya 30 menit, level sedang. Memiliki sikap hidup yang positif dan optimis, dan yang terakhir jangan lupa yang tadi, lakukan screening secara teratur. Nah, bagaimana menjadi konsumen pelayanan kesehatan yang cerdas? Karena untuk negara kita ya, kita itu bukan hanya berperang melawan ketidaktahuan orang mengenai kanker payudara, tapi juga dengan anggapan-anggapan, mitos-mitos, lalu pengobatan-pengobatan alternatif yang kadang-kadang mereka pilih lebih dulu ketimbang medis, baru ketika kondisinya memburuk ke medis. Padahal di medis pun dokter bukan malaikat yang bisa mengubah semuanya jadi baik lagi, gitu ya. Jadi biasanya kita terangkan kepada orang-orang awam, kalau ada yang menawarkan pengobatan apapun, tanya, sudah lewat tahapan uji klinis belum? Tahap 1 kan diujinya di sel, ya kan, tahap 2 di hewan, baru tahap 3 di manusia. Kalau sudah lewat tahap 3, uji klinis fase 3, barulah ini bisa digunakan oleh manusia. Karena jangankan orang awam ya, Bapak Ibu, dokter pun ada yang memilih terapi alternatif. Nah, jadi syarat pengobatan bisa diterapkan pada pasien, sudah lewat uji klinis fase 3, setelah itu pun akan dimonitor lagi bagaimana efektivitas dan efek sampingnya pada populasi manusia yang lebih luas. Ya, ini gambaran lah apa yang harus kita hadapi sehari-hari. Pasien kadang-kadang lebih percaya sama ini daripada sama kita. Jadi memang edukasi kita ke masyarakat dan keluarga sekitar kita harus terus berjalan. Nah, ini contoh pasien saya sudah begini baru ke kita. Ini kankernya nempel ke dinding dada. Dan dia datang, dokter operasi aja. Saya bilang, saya mau operasi apa? Saya operasi pun bagian dasarnya tidak akan bebas.
pasca operasi pasti dia akan mendapatkan efek samping yang sangat tidak nyaman. Ya, ini contoh-contoh lain. Sudah luas, sudah jadi borok, sudah jadi ulkus, dia baru datang untuk berobat. Sayang sekali. Ini buku yang pernah saya dan teman-teman tulis. Ini buku untuk awam yang sebetulnya isinya dari penelitian-penelitian, tapi kita bahasakan awam. Ini cukup membantu kami menerangkan ke pasien. Kita sedang dalam proses untuk menerbitkan buku yang kedua tentang terapi-terapinya dan cara menghadapinya. Karena pasien sering, dok, kalau saya kemoterapi saya harus dikasih apa dan apa gitu kan. Ini kita sedang coba bantu orang awam untuk mendapatkan edukasi yang sesuai. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada moderator.